Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian nonton video ini, gue hari ini punya bahan pikiran lagi nih. Jadi di depan gue ini ada AC Factory dari brand AC Factory. Ini adalah Revoltech Ultron. Tapi ini adalah bootleg dari AC Factory. Jadi kayak AC Factory itu atau AC Factory itu mereka kan third party ya. Nah, third party-nya ini di bootlegin lagi. Jadi ibaratnya kayak lu secara halusnya kan nge-bootleg, bootlegnya di bootlegin lagi. Ini kasus unik banget. Mungkin terjadi juga sama Mesh Toys yang third party-nya ada KW-nya juga. Menarik banget. Gue pengen lihat kalau third party itu kan somehow ada yang lebih bagus, ada yang bahkan lebih bagus daripada brand originalnya yang bikin gitu. Terus third party-nya di-KW-in gitu. Apakah third party yang di-KW-in itu kualitasnya jadi jelek banget atau kayak kayak brand ori di bootlegin aja gitu. Kalau brand ori bootlegin kan benar-benar untung-untungan. Apakah ini juga gacha atau memang pure sampah gitu? Kita bahas boxnya dulu ya. Jadi boxnya di sini ada tulisan AC Factory-nya. Terus ada Mika, isinya action figurnya si Ultronnya. Terus ada foto showcase mainan Ultronnya. Sini ada tulisan Cinanya. Dan ada aksen-aksen warna merah khas Ultron, Age of Ultron ya. Di samping kanannya gini doang. Samping kirinya ini ada istilah kayak caution. Jadi kayaknya ini pakai model Revoltech yang lama. Kalau kalian ngikutin Kaiyodo Revoltech yang lama itu dia ada beginian ya. Jadi kayak peringatan kalau joinnya itu kalau mau di puter-puter harus pakai tang kayak gini. Yang sebenarnya sih nggak perlu-perlu amat karena join Revoltech yang lama itu keras, kaku gitu, krek banget gitulah. Jadi memang harus hati-hati banget lah intinya gitu. Terus di bagian atas ada foto figurnya, di bagian bawah juga ada. Kita ke bagian belakang. Nih, bagian belakang di sini ada spoiler ya. Jadi, tapi ini spoiler yang originalnya. Ini figur yang originalnya nih. Yang originalnya memang sebagus ini. Keren banget ya kalau lihat yang originalnya. Cuman nggak tahu nih yang kita dapat bentuknya kayak apa. Terus sini ada tulisan SNI. Nggak tahu lah kalau SNI apakah ada hubungannya sama hak cipta atau enggak. Terus ini ada tulisan AC. Ini gue nggak tahu apaan. Oke, gitu isi komponen boxnya kayak gitu. Sekarang kita buka ya. Gua kepo sama dalamannya. Oke, jadi di dalam boxnya ada blister sama ada plastik. Yang blister ini isinya ada figurnya, efek-efek jetnya, terus ada efek-efek. Kalau Ultron tuh kayak di tangannya dia bisa ngeluarin blast gitu. Ada ininya. Terus ada kaki. Kaki ini kayak kaki yang bolong buat naro jetnya atau apa gue lupa. Terus plastiknya isinya ada stand base. Dapat ya ternyata ya. Nggak tahu nih stand base-nya bagus apa enggak. Ini iya nggak tahu jujur. Terus ada optional hand-nya yang ya cuman berapa nih? 2 pasang ya. Jadi kita kulitin dulu ya isinya. Oke, jadi yang gua dapat dari si blisternya tuh ada figurnya, ada optional hand dan ada optional foot ya, optional pedis. Terus ada ini efek-efek yang buat ditaruh di tangan, ada efek blasternya atau jet kaki lah. Jadi ternyata kita dapat kakinya 2, yang satu yang gak bolong, yang satu bolong, kayak buat dipasang jet-jetnya itu. Oke, let's take a look ke figurnya ya. Gua singkirin ini dulu. Nih figurnya. Jadi figurnya menurut gua sih bagus-bagus aja ya untuk bootleg. Ada satu detail yang lucu di figur ini. Jadi ternyata kan di sini ada artikulasi lehernya lagi ya. Gua nggak tahu. Gue punya City Toys Spider-Man yang 2.0 yang bentuknya kan sama persis ya kayak Revoltech gitu. Dia punya artikulasi leher juga, tapi nggak se-goofy ini anjir. Lihat nih. Goofy banget tuh. Lihat nih. Ini cukurukuk banget anjir. Tuh. Cukurukuk banget anjing. Nih. Agak lucu, detail yang agak lucu.
Oke, kita lihat figurnya. Jadi ini gua suka sih. Gua suka detailnya. Ini adalah figur Ultron yang selalu gua dambakan. Tapi jujur agak ganggu di sini ya, karena dia kayak berlubang gitu loh. Dia kayak bolong gitu. Sebenarnya bagus untuk nambah kesan mechanical robotnya ya. Cuman aneh. Iya aneh, agak aneh ya. Cuman gua sih nggak masalah. Terus kakinya kayak gini. Untuk sculpting sih gue no problem ya, bener-bener no problem. Tuh, gue sculptingnya bener-bener no problem. Soalnya sculptingnya bagus-bagus aja. Ini kita lihat belakangnya ya. Tuh, jujur sculptingnya bagus-bagus aja. Gak ada masalah, gue gak ada komplain. BTW ini mainan murah banget harganya. Gue kayak beli di harga 200.000 pas. Enggak 200.000 lebih dikit lah ya. Dan yang mungkin agak jelek tuh di sini. Ini kayak gimana gitu liatnya ya. Ini kayak gimana gitu liatnya. Kalau pose dynamic mungkin oke sih, nggak kelihatan. Cuman kalau pose-pose kayak gini jelek aja ngeliatnya. Oke, figurnya kayak begitu. Tapi one thing yang agak tricky ngeberdiriinnya anjir. Jatuh. Khas figur bootleg emang jatuh mulu. Kita rebahin aja ya untuk mencegah resiko. Nah, lalu kita masuk ke optional hand. Jadi ada dua, mirip banget, kayak hampir nggak ada bedanya gitu loh. Cuman yang satu tuh kayak lebih relax aja, yang satu ini kayak lebih mencengkram gitu, kelihatan dari jempolnya agak beda sih. Detail tangannya btw bagus. Looks robotic enough, nggak terkesan murahan banget. Tuh, tapi gue nggak tahu sih bisa masuk apa enggak. Soalnya di TikTok itu ada yang review dan dia bilang yang punya dia itu ada beberapa part tangan yang kagak bisa masuk, nggak bisa masuk ke ininya, adapternya. Aneh banget, sumpah. Terus ini kakinya sih sama-sama aja kayak yang terinstall ya. Cuma bedanya dia ada efek lubangnya buat naruh efeknya. Ini artikulasinya ya works aja sih. Oke, overall bagus-bagus aja. Efeknya ya menurut gue biasa aja sih. Puas-puas aja sih gue sebenarnya sama efeknya. Kayak dibilang bagus, nggak banget. Tapi dibilang jelek juga nggak yang parah banget gitu. Ini basic aja sih. Itu efek-efeknya ya. Kita dapat stand base 1 biji. Menurut gue ini cukup kokoh. Cukup kokoh sih. Terus dia ada kayak apa namanya? Ini kayak ada apa ya? Tembok kecil ya gitu. Tembok apa ya? Dudukan gitu. Karena hipotesa gue, karena dia ini punggungnya agak letoy, jadi dikasih begituan. Bukan agak letoy sih, agak nggak tuh liat. Dia agak nggak fix gitu. Jadi mungkin dikasih ini biar itu kali. Sekarang kita bahas figurnya. Oke, ini figurnya. Kita bahas artikulasi dulu kali ya. Jadi ini kepala dangaknya bisa segitu, turunnya bisa segini, dan dia ada artikulasi leher, jadi bisa turun segini. Jauh banget. Nah, tapi kalau terlalu begini, gapnya terlalu banyak. Ini kemasukan air hujan. Tapi kalau angle-nya begini, jelek juga sih. Jelek juga sih. Nih, ya jelek juga sih. Ya pokoknya gitulah ya. Miring-miring bisa-bisa aja sih. Terus tangannya segini doang. Segini doang guys ternyata. Tapi dia bisa muter di sini. Dia di sini bisa muter. Terus artikulasinya segitu aja sih. Ininya nggak jauh, beneran cuman segini doang. Yoi. Dan sebenarnya sih kalau gue bilang ya nggak seenak itu guys dimainin nih. Yang tangannya ada artikulasi sih. Tuh ada ya. Dia bisa naik turun tuh. Segini-gini. Tuh tangannya, tapi tangannya bisa muter balik gini sih. Santuy. Dan ini juga lembek, apa punggungnya ini kayak karet, jadi nggak terlalu ngerepotin lah. Terus untuk torso ini segini ya.
Gua jujur ngeri banget main ini karena ini bootleg, takut patah gitu loh. Dangkalnya segini. Nah ini jeleknya kayak gini ya, jadi dia kayak menjuntai gitu. Jadi kalau posenya agak dynamic ke atas gitu kurang bagus. Terus kaki ini tuh kayak yang gue bilang, dia pakai joint Revoltech lama, jadi ada crack-cracknya. Terus ini bisa kayak gini, jinjitnya nggak terlalu sih, tapi dia segini ya, basic aja sih. Terus artikulasi ininya works ternyata. Ini agak loose, cuman masih bisa steady. Ke belakangnya segitu, ke samping ya bisa sih, cuman ya gitulah. Sekarang gue coba ganti optional hand ya. Ini gampang banget, cepet deh. Kita coba yang ini, masuk nggak ya kira-kira? Oke, ternyata yang punya kita masuk nih. Tuh, aman ya. Nah ini optional handnya bisa diganti ya. Terus kakinya ini gue pengen ganti cuman takut. Coba. Oke, kakinya susah dipasangnya ternyata. Yang nggak masuk ternyata bagian kakinya. Gue nggak tahu, kayaknya karena lubangnya ini kekecilan deh. Jadi ya kita pakai yang bawaan dulu aja. Tuh harusnya kalau PNP bisa semudah itu masuknya. Oke, gitu aja ya paling figurnya. Figurnya sih bisa dibahas gitu doang ya. Intinya bootleg ini tergantung lo, parameter worth it atau nggak worth itnya seberapa. Kalau menurut gua untuk harganya ini worth it aja. Iya, apalagi kalau lu demennya majang doang. Kayak gua hobinya cuman majang doang, nggak gua mainin. Ya menurut gue sih worth it aja harga segini. Harga segini dapat Ultron MCU yang 16 cm possible, menurut gua ya nggak rugi sih. Itu aja yang bisa gue bahas dari figur ini. Nggak lengkap amat karena memangnya dapatnya begitu doang. Dan gue udah bahas ya tadi, ada plusnya. Lu dapat mold Revoltech Ultron dan dapat efek-efeknya, ada optional hands, ada optional kakinya bahkan ya, yang bisa cepat pasang, dan dapat stand base. Itu plusnya. Aksesorisnya banyak, tapi minusnya nggak semua aksesorisnya tuh bisa masuk, karena mungkin gue nggak tahu, mereka mungkin nyetaknya jelek atau gimana gitu. Dan dia pakai sendi Revoltech yang lama, jadi ini nggak bakal senyaman itu untuk dipose-posein. Pasti ada plus minusnya sih kalau figur-figur kayak gini. Buat kalian yang mau beli dia buat diposein doang, dia bisa kok guys. Ini stand base-nya cukup helpful ya, karena ternyata pas aja. Ini diposein kayak gini, sudah aman, tidak akan jatuh, cukup stable ya. Tapi tanpa stand base dia nggak akan bisa napak, soalnya pasti jatuh maksudnya. Bisa diposein cukup dynamic kayak gini dan kelihatannya keren juga sih. Anjay, boleh lah. Oke, mungkin gitu aja review dari gua. Kurang lebihnya saya sorry ya, karena figur ini isinya emang begitu doang gitu. Kalau kalian ada kritik, saran, atau mau nanya-nanya tentang figur ini atau figur yang lain, boleh komen aja di bawah. Gua open banget soal kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.